Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagi-bagikan susu saat Car Free Day atau CFD di Bundaran HI beberapa waktu lalu sebagai pelanggaran, namun bukan pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusan tersebut, status temuan dicatat sebagai ditindaklanjuti. Bawaslu Jakpus meneruskan hasil temuan tersebut kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi terkait tindakan yang harus diambil oleh instansi terkait. Pada surat putusan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus, Christian Nelson Pangke, Kamis 4 Januari 2024, Gibran diduga melakukan kegiatan yang melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres dari partai politik. Bawaslu menyebut bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016. Sementara Bawaslu RI atau Bawaslu Pusat sebelumnya pun telah memutuskan bahwa kegiatan Gibran di CFD tersebut bukan pelanggaran pidana pemilu. Berita selanjutnya, calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto memenuhi undangan diskusi dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada Kamis 4 Januari 2024. Pada sesi diskusi tersebut, Prabowo membicarakan mengenai kebebasan pers. Menurutnya, pers menjadi alat untuk mengendalikan demokrasi. Menurut Prabowo, kebebasan pers juga menjadi check and balances untuk mengendalikan penguasa negara. Prabowo menyebut dia berada di posisinya saat ini merupakan salah satu bantuan dari kebebasan pers. Kata dia, kebebasan pers menjadi penentu faktor demokrasi. Dengan tegas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya berkomitmen mewujudkan demokrasi tersebut. Ketua Umum PWI Pusat, Henry C. Bangun, sebagai tuan rumah mengaku senang Prabowo memenuhi undangan diskusi tersebut. Ia tak mengkhawatirkan jika nanti ada pihak yang mempertanyakan soal netralitas pers. Meskipun begitu, Henry berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin nantinya bisa menjaga kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berita selanjutnya, Sekretaris Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid sempat menyebut PDIP panik karena Joko Widodo selaku kader partainya mulai berpihak dan terang-terangan mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Namun pernyataan Nusron itu dibantah oleh Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Menurut jubir TPN Imam Priyono, pada Rabu 3 Januari 2024, kubunya saat ini tidak merasa panik seperti yang dituduhkan oleh politisi Golkar tersebut. Diketahui tudingan PDIP panik itu dilontarkan Nusron saat menjawab pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menilai Prabowo tak bisa berusukan seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo. Nusron menilai tudingan tak bisa belusukan itu menunjukkan bahwa Hasto sedang panik. Soal belusukan ini, menurut Imam, merupakan identitas ideologis dari kepemimpinan Presiden RI pertama Soekarno. Belusukan Soekarno kemudian ditiru oleh Presiden Joko Widodo hingga menurun pada calon Presiden koalisi PDIP Ganjar Pranowo. Kualitas belusukan nyatanya ditingkatkan oleh Ganjar Pranowo dengan cara menginap di rumah-rumah masyarakat di pedesaan. Ia sendiri menyayangkan sikap netralitas Jokowi yang lebih condong ke kubu Prabowo Gibran. Berita terakhir, Partai Golkar meyakini pasangan yang mereka dukung dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, akan berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, pada Kamis 4 Januari 2024 menyebut tren dukungan dari basis suara Partai Golkar terhadap Prabowo Gibran mengalami peningkatan yang signifikan.
Maman mengungkapkan bahwa dukungan basis suara Partai Golkar terhadap Prabowo Gibran awalnya hanya mencapai 38%, tetapi kini telah mencapai angka 60 hingga 62%. Hal tersebut berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga seperti Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan LSI Denny JA. Maman menjelaskan, hasil survei LSI pada Desember 2023 menunjukkan dukungan basis suara Golkar terhadap pasangan Prabowo Gibran sebesar 55,4%. Sedangkan survei dari LSI Denny JA pada pertengahan Desember 2023 mencatat angka dukungan sebesar 60,6%. Selain itu, Maman menyampaikan bahwa elektabilitas Golkar juga mengalami peningkatan mencapai persentase 11 hingga 13%, yang masih bisa naik seiring dengan perhitungan calon legislatif dan pergerakan mesin Golkar. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 4 Januari 2024. Untuk semua sebuah forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.